PSG tentu disambut sukacita. Tapi mungkin sedikit berbeda dengan Mauro Icardi yang diyakini bakal makin jarang main. Lionel Messi bergabung ke PSG setelah kontraknya di Barcelona habis. PSG mengikat Messi dengan kontrak sampai tahun 2023 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kedatangan Messi tentu bikin lini serang Le Parisien semakin gahar. Messi bakal jadi trisula maut bersama Neymar dan Kylian Mbappe. Lain sisi, kedatangan Lionel Messi akan mengancam satu penyerang Paris Saint-Germain, dia adalah Mauro Icardi. Dua musim berseragam PSG, Icardi cuma bermain masing-masing 20 kali di Liga Prancis, dengan catatan musim pertama 14 kali jadi starter dan musim kedua 11 kali jadi starter. Icardi kalah saing dengan Kylian Mbappe. PSG sering memasang 3 penyerang di depan dengan Neymar, Mbappe, dan Angel Di Maria. Mauro Icardi sebenarnya diincar Juventus di musim panas ini. Sayangnya, PSG sepertinya enggan melepasnya. Icardi sendiri kontraknya baru habis di tahun 2024. PSG mau saja menjualnya, asal itu tadi, penawaran tidak datang dari Liga Italia. PSG akan meladeni Strasbourg di Parc des Princes pada pekan kedua Ligue 1 Prancis musim 2021-2022, Minggu 15 Agustus 2021. Dengan skuad mewahnya, PSG jelas difavoritkan menang. Musim lalu, PSG gagal mempertahankan gelarnya. PSG finish peringkat 2, hanya 1 poin di bawah Lille. Di Liga Champions, mereka kandas di semifinal. Musim ini PSG tidak main-main. Sederet amunisi baru berkualitas telah didatangkan. Mereka adalah Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, dan terakhir yang paling fenomenal, Lionel Messi. PSG sudah mengawali langkah di liga tertinggi Prancis musim ini dengan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Troyes pada 8 Agustus lalu. Tim besutan Mauricio Pochettino itu sempat tertinggal di menit 9, tapi berbalik menang lewat gol 2 mantan pemain Inter Milan. Hakimi, yang merupakan salah satu rekrutan baru PSG musim ini, menyamakan skor di menit 19. Setelah itu, Mauro Icardi membalikkan keadaan di menit 21. Laga kedua mereka adalah melawan Strasbourg yang musim lalu finish peringkat 15. Messi yang baru bergabung kemungkinan belum bisa dimainkan. Sementara itu, kondisi Ramos dan Donnarumma masih meragukan. Dari semua rekrutan baru, hanya Hakimi dan Wijnaldum yang bisa turun mulai menit awal. Namun dengan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Neymar, dan Angel Di Maria di lini serang, kans PSG untuk menang sepertinya sangat terbuka. Seragam Paris Saint-Germain sejak 10 Agustus lalu. Lantas, apakah Messi akan menjalani debut bersama PSG di Ligue 1 pada akhir pekan ini? Kapten timnas Argentina itu harus menyudahi 17 tahun karirnya bersama Barcelona. Pasalnya, Lionel Messi tak bisa memperpanjang kontraknya bersama Barca akibat terbentur aturan salary cap atau pembatasan gaji yang ditetapkan La Liga. Hingga akhirnya Messi memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama Paris Saint-Germain. La Pulga sepakat menandatangani kontrak berdurasi 2 musim plus opsi perpanjangan 1 musim. Lionel Messi juga mendapatkan bayaran hingga 35 juta euro atau 590 miliar rupiah per musim. Bersama Les Parisiens, Messi memilih nomor punggung 30, nomor yang sempat dipakainya pada awal karir di Barcelona. Sudah resmi menjadi pemain PSG, lantas kapan Lionel Messi akan menjalani laga perdananya? Berdasarkan laporan media Spanyol, AS Messi belum akan tampil pada pekan kedua Ligue 1 musim ini. Aksi Lionel Messi secepat-cepatnya baru bisa disaksikan pada bulan depan, yakni ketika Paris Saint-Germain berhadapan dengan Clermont pada pekan kelima Ligue 1, 12 September mendatang. Meski Lionel Messi masih belum akan tampil, aksi-aksi pemain bintang PSG seperti Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, dan Angel Di Maria masih bisa disaksikan pada akhir pekan ini. David Luiz tak sudi ke Ligue 1. Bek veteran Brazil itu berstatus tanpa klub musim ini dan menolak kesempatan bermain di Prancis. David Luiz lebih memilih menjadi pemain tanpa klub setelah meninggalkan Arsenal ketimbang bergabung ke Ligue 1. Ia mengaku takut bertemu bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi. Luiz sebelumnya pernah menjadi penggawa Les Parisiens, namun ia mengaku tidak sulit menghadapi mereka musim 2021-2022 dan memilih menunggu tawaran lain. Ditanya oleh Daily Mail soal alasannya untuk tak kembali ke Ligue 1, Luiz menjawab, Messi itu mimpi buruk, lebih baik tidak usah menghadapinya. Kami saling memutuskan untuk berpisah, imbuhnya. Saya datang selama 2 tahun dan bertujuan memenangkan sesuatu. Dan memang benar, Piala FA dan Community Shield. Sekarang saya rasa klub punya proyek jangka panjang yang berbeda.
Mereka memiliki gagasan yang berbeda. Gagasan saya adalah untuk menang, dan menang sesegera mungkin. Romelu pantas mendapatkan transfer ini, ujar Luis. Saya ingat hari saat ia gagal mengeksekusi penalti penentu kontra Bayern Munich di Piala Super Eropa tahun 2013. Dan waktu itu ia sedih sekali, ia masih sangat muda. Tapi sekarang, ia bukan lagi anak-anak, ia pria sejati. Sudah ditinggal pergi, Barcelona tetap harus bayar bonus 639 miliar rupiah kepada Lionel Messi. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan masih harus membayar bonus dalam jumlah cukup besar kepada Lionel Messi meski sang pemain sudah hengkang ke PSG. Messi tak bisa memperpanjang kontraknya di Barcelona karena ada masalah dengan pihak La Liga. Pemain 34 tahun itu pun akhirnya harus berpisah dengan klub yang ia bela dalam 17 tahun karir profesionalnya. Rabu 11 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat kemarin, PSG mengumumkan bahwa Messi direkrut secara gratis dan mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan musim ketiga. Kini seperti dilansir El Mundo, Barcelona tidak diwajibkan untuk membayar biaya bonus loyalitas kepada Messi senilai 38 juta euro, alias setara dengan kurang lebih 639 miliar rupiah. Dalam kontrak terakhir Messi di Barcelona, ada klausul yang menyebut bahwa Barcelona harus membayar bonus loyalitas senilai 76 juta euro. Separuh dari angka tersebut sudah dibayarkan pada Februari lalu, dan sisanya pada musim panas ini. Sementara itu, Presiden Barcelona Joan Laporta secara terang-terangan mengakui bahwa rumitnya masalah keuangan Barcelona saat ini adalah akibat ulah manajemen sebelumnya yang dipimpin Josep Maria Bartomeu. Dasar dari semuanya adalah sebuah bencana dari manajemen administrasi sebelumnya yang kami warisi, tutur Laporta. Beberapa keputusan bahkan mungkin kriminal. Saya tidak berbicara tentang perekrutan pemain. Beberapa sulit dimengerti, mereka pasti berada di bawah tekanan, tetapi itu menyebabkan situasi sekarang ini, tegasnya.